Iya, jadi gini, misal teh itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma dia itu akan menjadi toksik. Misal digabung atau dikonsumsi dengan makanan-makanan atau sayuran hijau sih, karena dia itu ada zat yang mengganggu penyerapan zat besi. Oke. Yang bikin, terus kalau kopi juga, kalau bisa malah justru puasa ini menjadi jadwal kita untuk mengurangi kopi selama 30 hari. Oke. Emangnya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMG dan penonton Sapa UM Gersik Ramadan Series yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk penyapa Ramadan Series. Dengan saya, Adinda Yunita Syahrani. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, namun seringkali pola makan kita justru berubah drastis. Ada yang sahur seadanya, berbuka berlebihan, atau justru kurang asupan cairan. Lalu, bagaimana cara menjaga menu gizi agar tubuh tetap sehat, bugar, dan ibadah tetap maksimal selama Ramadan? Hari ini kita akan membahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni ada dosen ilmu gizi dari Universitas Muhammadiyah Gersik, Ibu Diva Amalia, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Halo Bu Diva, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Diva? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik untuk sekarang ya, nggak tahu besok. Iya betul, semoga baik selalu ya Ibu ya. Oke, mungkin kita kan lagi membahas soal gizi selama puasa nih Bu ya. Boleh barangkali diceritakan mungkin pengalaman selama menjadi dosen dari ilmu gizi Universitas Muhammadiyah Gersik itu bagaimana aja? Kalau untuk pengalaman sebenarnya belum terlalu banyak ya, karena kan saya itu baru 1 tahun di sini. Per 15 Februari kemarin. Jadi mungkin yang baru-baru ini pengalamannya itu kita kan dari akreditasi B, terus kemarin tuh baru dapat akreditasi A atau unggul ya. Itu terus yang kedua, anak-anak di gizi itu variatif banget sih kalau urusan masak sama apa tuh mengembangkan menu. Jadi bahan makanan tuh nggak cuma itu aja dan ya itu aja. Maksudnya dibanding waktu saya kuliah dulu itu lebih variatif anak-anak di sini daripada di luar kampus saya biasa dulu. berarti ya. Oke, mungkin karena kan kita kan sekarang lagi di bulan Ramadan ya Ibu ya, di bulan puasa. Mungkin ada nggak Ibu barangkali cara bagaimana biar kita itu tantangan besar menjaga gizi kita selama Ramadan itu apa menurut Ibu? Buat ini ya, maksudnya menjaga makan biar tetap Betul. seimbang. Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya di gizi itu enggak cuma waktu puasa, tapi waktu hari-hari biasa juga itu tuh ada pedomannya sendiri untuk makan. Jadi ada yang namanya isi piringku, itu dari Kemenkes, jadi memang khusus untuk piring makan orang Indonesia itu harusnya gimana. Nah, jadi di dalam isi piringku mungkin Mbaknya sendiri pernah nggak sih lihat poster isi piringku di puskesmas itu? Nah, itu kan ada kayak diagram ya, jadi ada lauk, sayur, makanan pokok sama buah-buahan. Iya betul. Nah, di isi piringku ini untuk makanan pokok dan lauk itu lebih banyak makanan pokok. Jadi lauk itu 2/3, makanan pokok itu 1/3. Terus kalau untuk buah dan sayur, buah itu sama kayak lauk, jadi buah itu 2/3. Terus sayur itu 1/3. Jadi sayur itu sama kayak makanan pokok, lebih banyak. Nah, kalau diimplementasikan atau diterapkan waktu puasa itu bisa banget sih. Jadi yang pertama makanan pokok ya. Yang kita tahu makanan pokok itu kan kalau orang Indonesia biasanya kan makan nasi putih ya. Iya, betul. Padahal itu kan banyak banget penggantinya. Jadi ada oat, ada ubi cilembu, terus ada ubi ungu. Nah, pas puasa itu baiknya dipilih yang karbohidrat kompleks kalau kita bilang. Jadi itu tuh yang penyerapannya tuh lambat, jadi bisa kenyang lebih lama. Jadi kalau misalnya sih yang gampang biar dicari tuh ubi ungu kukus, terus jagung kukus, kentang kukus, itu bisa jadi polo pendem ya kalau di sini. Ya, itu bisa diterapkan selain nasi putih. Kalau nasi putih itu sebenarnya malah cepet bikin lapar lagi. Jadi kalau bisa misal ada lebih, maksudnya ada budget lebih buat makan, disarankan kalau pengen tetap nasi merah sih. Gitu. Jadi biar kita biar kita lebih tahan lama untuk menjaga laparnya kita, itu mungkin kita bisa ganti dari nasi itu tadi ke ubi-ubian atau mungkin ke nasi merah itu ya Ibu ya. Mungkin barangkali ada salah satu tips barangkali untuk biar kita bisa menjaga pola waktu sahur itu
mungkin biar tetap tahan lama selain pakai makan makanan yang kita mengurangin dari nasi itu tadi, itu bagaimana? Lanjut dari isi piringku ya. Tadi kan masih makanan pokok, sebenarnya masih tetap di isi piringku aja. Jadi tetap ada makanan pokok, terus lauk pauknya itu yang banyak proteinnya, tinggi protein. Jadi bukan berarti terus, kadang kan ada ya orang tuh salah kaprah. Jadi biar kenyang nasinya nggak dimakan, proteinnya banyak, padahal tetap harus ada. Terus sayur juga yang banyak serat, buah-buahan juga gitu. Jadi jangan dibalik, jangan buah yang banyak sayurnya dikit. Oh gitu, karena kan tadi ini saya juga sahur ya Bu ya. Sahurnya tuh saya kan pakai ayam sama pakai nasi aja. Kira-kira itu tuh bisa menjanggal lapar kita untuk tahan lama atau enggak ya menurut Ibu sebagai dosen gizi nih ya? Bisa, cuma kalau dilihat kan itu belum ada sayurnya ya. Iya betul. Saya sendiri juga tadi sayur nggak ada pakai sayur sih. Maksudnya sahurnya nggak pakai sayur, cuma yang bagus memang tetap harus semua ada. Jadi sayur ada, lauk ada, nasi juga ada. Oke gitu. Sama ini sih mungkin kan kita kan ketika puasa kan menahan haus juga ini. Atau menurut Ibu selain jadi ilmu gizi itu ada nggak Ibu apa kayak presentasi berapa persen minum kita atau berapa liter minum kita selama puasa biar tahan lama untuk menjaga haus kita gitu. Oke. Jadi memang di pedoman isi piringku itu juga selain isi piring, terus itu juga ada pedoman buat air putih. Nah itu kalau menurut isi piringku itu ada 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari ya. Jadi untuk membagi, karena pas puasa ini kan kita terbatas ya waktunya. Iya betul. Jadi biasanya itu 2-4-2 formasinya. Tapi itu nanti tergantung personal kan, kalau 2-4-2 itu 2-nya di waktu buka puasa, terus 4 gelas setelah tarawih, 2 gelas lagi setelah sahur. Tapi kalau saya pribadi karena 4 gelas waktu habis tarawih itu kan nanti takutnya buang air terus ya, jadi mengganggu tidur juga. Jadi kalau saya pribadi itu 2 buka puasa, terus 2 waktu tarawih, atau 2 sebelum tarawih ya, berarti 3 gelas waktu buka puasa, terus habis tarawih 2, terus pas sahur baru 3. Gitu. Jadi untuk menjaga biar kita nggak dehidrasi juga gitu ya Bu ya, mungkin karena kita kan juga yang saya tahu juga itu minum itu kita itu disarankan untuk 2 liter air ya Ibu ya. Betul. Karena untuk menjaga stabilitas tubuh kita juga teman-teman. Jadi mungkin seperti tips Ibu Diva tadi di mana mungkin kita bisa minum di sahurnya 2 gelas ya Ibu ya. Iya, 2 atau 3 gelas, kemudian waktu berbuka puasa di 2 gelas atau 3 gelas, kemudian di waktu mau sholat tarawih itu mungkin di 2 gelas aja cukup ya Ibu ya. Oke, mungkin barangkali ada menu ideal Ibu. Semisal kita kan udah membahas soal sahur ya Ibu ya. Mungkin ketika berbuka puasa, kadang kan teman-teman itu ya suka banget minum es ya Ibu ya. Karena kan dia udah menahan hausnya, aduh minum es enak ini, aduh minum es campur enak, es cair enak, es garbis enak gitu. Barangkali ada tips atau mungkin menu yang ideal biar kita berbuka puasa itu nggak hanya kenyang ketika kita makan gorengan, minum es sampai kembung gitu. Barangkali ada Ibu. Kalau untuk tips itu lebih ke ini ya, mengurangi makanan yang tinggi santan atau pakai santan santan kental, terus yang pedas-pedas itu juga. Takutnya apa? Karena lambung itu kan udah lama kosong ya, 12 sampai 14 jam. Nah, itu kalau langsung kasih asupan yang terlalu bersantan atau terlalu pedas, takutnya lambungnya tuh kaget. Jadi asam lambung naik otomatis. Nah, apalagi kalau anak-anak yang atau teman-teman nih yang punya MAH atau GERD, nah itu bisa dikurangi. Jadi kalau bisa pertama buka itu langsung minum air biasa dulu, atau air putih nggak apa-apa, atau mau sirup juga nggak apa-apa, air putih atau sirup. Terus kalau di dalam Islam kan kurma ya, jadi itu dulu, terus baru sholat terus baru makan berat. Jadi jangan langsung buka langsung makan berat, itu jangan. Terus buka langsung gorengan, nah ini yang bikin puasa tuh malah tambah berat badannya. Itu kan yang dipertanyakan ya, kenapa tambah? Nah itu karena itu gorengan. Oke, mungkin juga boleh dikasih tips Ibu bagaimana untuk buka puasa itu biar penyandang diabetes itu bagaimana? Barangkali ada tips atau menu makanan ketika kita buka puasa untuk yang penyandang diabetes. Kalau untuk diabetes itu memang ini ya, maksudnya agak kompleks ya menunya. Jadi harus mengurangi gula darah ya, yang jelas gula. Jadi sebenarnya kan semua makanan itu kan mengandung gula ya. Enggak, buah juga ada. Nah, di sini kalau di kita itu ada yang namanya indeks glikemik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, maksud awam sama namanya indeks glikemik, itu indeks glikemik itu gini gampangnya tuh dia kayak bensin gitu loh. Jadi
misal bensin dikasih motor ya, bensin iya. Maksudnya makanan kan makanan ya terus makanan itu tuh mengandung si indeks glikemik ini. Jadi semakin tinggi indeks glikemik itu berarti semakin cepat dia membuat lonjakan gula dalam tubuh. Jadi kalau yang paling gampang semangka sih. Semangka itu kan tinggi juga indeks glikemiknya. Jadi misal drop nih gulanya, terus makan semangka atau makan teh manis gitu aja, itu kan pakai gula pasir ya. Nah itu langsung melonjak tinggi. Tapi juga bisa langsung drop. Jadi enggak yang bertahan lama gitu loh. Nah kalau kurma bagusnya dia memang mengandung gula, maksudnya dia kan manis banget manis banget. Tapi dia disarankan untuk penderita diabetes boleh karena dia mengandung serat juga. Jadi dia itu bisa menambah gula cuma dengan keadaan terkontrol karena ada si serat ini tadi. Jadi enggak yang langsung melonjak tinggi, jadi bisa dikonsumsi untuk orang yang diabetes. Mungkin tipsnya itu sih. Terus yang kedua ya tetap membatasi yang sudah disarankan oleh dokter aja sih atau ahli gizi itu. Tapi untuk kurma sendiri itu kan gulanya dia tuh alami ya Bu ya. Jadi kalau semisal untuk di penyandang diabetes mengkonsumsi kurma yang berlebihan itu nggak masalah atau gimana? Tetap harus dibatasi sih, karena dia kan sudah ada kelainan ya di dalam tubuh. Jadi mau nggak mau kalau misal orang tuh mengonsumsi 3 atau 5 kan baiknya ganjil ya, mungkin bisa 1 gitu aja ya mungkin ya, kalau enggak 3 minimal aja, jumlah minimal aja. Jadi enggak boleh terlalu banyak juga. Untuk kurma sendiri kalau semisal kita mau makan di waktu sahur juga nggak masalah aja sebenarnya. Iya, sangat dianjurkan juga sih. Juga. Terus kemudian seperti kita terbaik ke sahur lagi ya Bu ya. Kadang kan ada orang-orang yang ketika sahur, mungkin aku juga ini Bu ya. Karena ketika sahur itu pasti diselingi dengan teh. Karena mungkin biar penyegar aja sih. Selain pakai es, tapi aku sih sukanya teh anget gitu biasanya. Menurut Ibu dengan teh atau kopi ketika sahur itu baik enggak kalau menurut di pergizian gitu? Dibilang baik atau enggak tuh sebenarnya relatif sih, maksudnya dilihat dari porsinya aja. Terus kalau teh ini minum teh aja, teh tawar atau dia pakai gula? Kalau saya sih pakai gula gitu. Iya, jadi gini, misal teh itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma dia itu akan menjadi toksik. Misal digabung atau dikonsumsi dengan makanan-makanan atau sayuran hijau sih, karena dia itu ada zat yang mengganggu penyerapan zat besi. Yang bikin. Terus kalau kopi juga, kalau bisa malah justru puasa ini menjadi jadwal kita untuk mengurangi kopi selama 30 hari. Emangnya kenapa Ibu? Kenapa kita perlu untuk mengurangi kopi itu tadi? Karena kalau yang sekarang ini ya, maksudnya bukan cuma anak-anak, saya sendiri juga termasuk yang suka kopi, apalagi kopi susu gula aren enggak sih? Iya. Betul. Jadi itu tuh harus dikurangi karena apa? Sebenarnya yang bikin bahaya itu kan campurannya ya, gulanya terus susunya. Kecuali kalau memang bisa minum kopi hitam terus americano itu malah nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau memang kuat. Kalau jantungnya nggak kuat atau kayak berdebar-debar kan, karena deg-degan banget, itu mendingan nggak usah. Jadi kayak personal aja sih sebenarnya, itu bisa diatur sendiri. Nah itu kadang yang susah. Kalau semisal gulanya itu tadi, misal kita pakai gula, kopinya kan pakai gula tuh pastinya. Kalau misal dipakai gula aren gitu tuh juga nggak masalah, atau mungkin malah membuat kita selama puasa itu menjadi kurang efektif ya Ibu ya? Kurang efektif iya, karena gula itu termasuk, tadi kan ada yang namanya karbohidrat kompleks. Nah gula itu termasuk karbohidrat sederhana. Jadi memang menambah energi dengan cepat, tapi dia juga menurunkan energi dengan cepat. Jadi nggak bertahan lama. Jadi kalau bisa ya dikurangi dulu aja. Begitu. Tapi kalau semisal ketika kita berbuka pakai kopi dan teh itu nggak masalah juga ya? Karena kan kita mungkin udah menyerap serat atau makan berat gitu ya, atau gimana? Boleh, cuma di waktu mungkin setelah sholat tarawih kali ya. Jadi udah ada asupan yang lain baru kopi. Jangan waktu lambungnya masih kosong langsung digelontor kopi gitu kan, kayak nggak kaget aja sih mesti lambungnya ya. Gitu. Kira-kira ada nggak Ibu dampak jika kita berbuka dengan pola yang tidak terkontrol? Dampaknya yang paling jelas, yang pertama kalau dari orang-orang yang sehat ya, itu pasti berat badannya kalau nggak naik drastis jadi turun drastis, kalau nggak seimbang gitu terus. Ya. Kekurangan maksudnya berat badannya turun ini karena dia nggak menjaga pola makannya gitu ya, atau mungkin dia karena kurangnya makan daya serat yang ini kurang gitu ya,
atau mungkin kurang makan nasi itu tadi mungkin ya yang bisa jadi berat badannya jadi turun ya Ibu ya. Iya bisa karena itu juga sih, atau enggak karena mumpung puasa nih bisa sekalian diet, nah itu tapi malah kelewatan. Jadi banyak bahan makanan yang di skip. Itu kan juga nggak bagus, jadi memang harus seimbang, nggak boleh terlalu kurang tapi juga nggak boleh terlalu berlebihan. Oke. Terus kemudian ketika kita sahur tadi kan kalau bisa kita mengurangi santan-santan ya Bu ya. Tapi kalau semisal kita berbuka dengan es kolak kan pasti seger itu ya Bu ya. Kira-kira ada nggak apa kayak mungkin disarankan atau nggak disarankan kita berbuka dengan yang santan-santan gitu? Sebenarnya untuk konsep bersantan itu berlaku untuk sahur dan berbuka sih. Jadi kalau misal masih tetap mau kolak, baiknya tuh bikin sendiri. Jadi nanti bisa diganti santannya santan encer, kalau enggak pakai itu kayak, tapi jadi nyebut merek sih. Ya creamer kayak creamer apa fiber cream ya. Iya betul. Itu bagus berarti ya Ibu ya? Boleh pakai itu. Jadi diganti pakai itu, nggak usah pakai santan. Oke. Tapi untuk merek itu tetap mengandung santan atau bagaimana? Enggak sih, dia jadi efektifnya diganti itu aja daripada santan kental gitu. Oke. Tapi ketika kita puasa, kalau misalnya kita mengimbangin sambil olahraga gitu, terus kemudian bagaimana sih Bu untuk menjaga mungkin pola dehidrasi kita itu ya Bu? Karena kan kalau kita selesai olahraga kan pastinya haus banget, lelah banget. Kira-kira sebelum sahur atau mungkin setelah sahur, biar kita untuk setelah sahur kan kita mau olahraga nih rencananya. Kira-kira ada nggak tipsnya untuk kita setelah sahur itu untuk menjaga pola makan dan juga pola haus kita itu biar ketika olahraga itu biar tetap kuat aja itu gimana? Nah, kalau memang pengen banget nih olahraganya tuh habis sahur, berarti diperbanyak aja. Maksudnya makanan-makanan yang bisa bikin kenyang tadi yang saya sebutkan, misalnya yang mengandung karbohidrat kompleks, terus tinggi protein, itu mungkin bisa ditambah. Terus untuk minumnya itu bisa 3 gelas. Kalau 2 gelas itu menurut saya kalau memang habis itu mau aktivitas berat itu malah nanti dampaknya jadi pusing ya, makanya kita kekurangan air kan. Nah itu sih. Terus yang kedua, kalau mau tetap pengen olahraga sih baiknya jangan waktu pas setelah sahur sih, maksudnya pagi-pagi itu mending diganti sore aja pas mau buka. Kalau enggak malah habis sholat tarawih kan bisa walk out di rumah kan bisa. Betul. Nah ini sih Bu, mungkin aku sedikit sharing ya, karena kan aku kan juga pengidap anemia Ibu ya, kekurangan darah. Itu terkait anemia itu ada nggak sangkut pautnya dengan cara kita untuk mengelola atau mungkin bagaimana untuk kebutuhan cairan di tubuh kita selama puasa ini terjaga? Karena kan aku anemia ini Bu ya. Untuk barangkali ada tips atau triknya gitu. Ada. Apa gimana itu Bu? Jadi saya sendiri kan juga termasuk punya tekanan darah rendah ya. Iya, nah betul. Makanya butuh asupan cairan tuh memang lebih. Jadi kalau sahur tuh gak bisa cuma 2 gelas air putih, harus 3 gelas. Itu minimal. Terus mengonsumsi makanan tinggi zat besi aja. Jadi misal kayak hati ayam, daging merah, terus bayam, makan hijau. Gitu. Nah, tapi nggak boleh dibarengi sama teh. Jadi biar penyerapannya optimal, justru dibarengi sama es jeruk itu nggak apa. Jadi yang tinggi vitamin C itu bisa untuk menyerap zat besi itu tadi. Jadi anemia itu kan karena kekurangan zat besi. Betul banget. Karena kan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini kan juga kadang banyak banget ya teman-teman ya yang mengidap anemia juga. Jadi mungkin itu tadi tips and trick dari Bu Diva, barangkali teman-teman bisa coba diterapkan pada dirinya teman-teman, nggak hanya di puasa aja Ibu ya, di hari-hari biasanya ketika teman-teman nggak puasa itu mungkin bisa mengkonsumsi seperti itu tadi, mungkin kacang merah atau beras merah ya Ibu ya. Beras merah itu tadi hati ayam hati-hati. Itu jadi perlu banget dikonsumsi ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau semisal kita selama sahur mengonsumsi misal lebih dari 3 gelas Ibu ya, itu kan kadang kita kembung ya Ibu ya. Atau mungkin barangkali teman-teman kan termasuk aku juga sih Bu, kadang aku mengonsumsi air itu lebih dari 3 gelas. Itu kira-kira nggak masalah atau bagaimana ketika kita menjalani puasa itu? 3 gelas itu waktu sahur maksudnya? Waktu sahur aja. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Maksudnya tadi kan informasi untuk minum air putih itu ada 8, yang penting 8 gelas kan, tapi informasinya tuh tergantung balik ke personal masing-masing nyamannya gimana. Kalau misal kalau lebih dari 3 gelas itu kan memang agak mengganggu nanti kalau buang air terus kan setelah sahur. Nah itu jadi
nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting tetap 18 dalam perhitungan hari. Oke, mungkin ini bukan terakhir tapi mungkin ini yang terakhir ya Ibu ya. Boleh nggak dikasih mungkin pesan untuk masyarakat atau barangkali mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gresik untuk tetap menjaga kesehatan dan pola makannya selama Ramadan itu bagaimana? Kalau pesannya sih tetap menjaga itu ya, maksudnya pedoman isi piringku tadi. Jadi tetap harus ada makanan pokok. Dalam satu piring kalian tuh tetap harus ada makanan pokok, harus ada lauk pauk, harus ada sayur-sayur, terus harus ada buah. Terserah buahnya mau di jus, mau di salad juga gak apa-apa. Yang penting harus ada aja. Sesuai porsinya. Jadi jangan berlebihan, jangan terlalu kurang. Jadi buat teman-teman sahabat UMG juga nih, jadi note-nya kita tuh yang paling penting sebenarnya di 4 ini tadi ya, 4 pola makan. Atau apa namanya tadi? 4 bahan dalam piring gitu aja. 4 bahan dalam piring. Jadi di sayur-sayuran tuh tadi, kemudian di serat, makanan pokok, kemudian di buah-buahan juga. Jadi buat teman-teman juga mungkin untuk menjaga puasa teman-teman, biar teman-teman tetap lancar, itu bisa pakai 4 piring itu tadi ya, 4 bahan dalam satu piring itu tadi. Barangkali boleh sambil dijelasin Bu, untuk istilah 4 sehat 5 sempurna itu barangkali di Ramadan ini perlu atau enggak? Jadi gini ya, istilah 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya istilah yang sudah lama nggak dipakai dari tahun 2014. Jadi memang sudah nggak ada. Jangan pakai itu lagi ya. Maksudnya pakainya itu isi piringku, terus ada 10 pedoman gizi seimbang. Itu juga ada. Itu nanti itu banyak kok di-share di ini platformnya Kemenkes itu. Jadi bisa dibaca teman-teman semua yang dari rumah. Gitu. Karena kita udah perubahan ya Bu ya, dari 4 sehat 5 sempurna itu jadi ke itu tadi. Barangkali boleh sedikit dijelasin lagi kenapa kok ada perubahan dari 4 sehat 5 sempurna itu tadi ke 4 bahan pola makan di piring itu tadi sama 10 pesan gizi itu tadi. Jadi kalau dari perubahan itu sebenarnya saya juga kurang memahami ya, maksudnya. Tapi yang saya tahu kenapa diubah itu karena mungkin bisa lebih kompleks lagi, karena kalau cuma 4 sehat 5 sempurna itu kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau kita menganalogikan dengan piring gitu kan lebih mudah dipahami oleh masyarakat kan. Berarti dalam satu piring itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran gitu. Jadi itu ya Bu ya, untuk perubahan kenapa kok kita dari 4 sehat 5 sempurna kembali ke piring 4 piring dalam isi piringku itu tadi. Bu, karena kan kita tadi udah sempat membahas soal anemia juga ya Bu ya. Karena kan mungkin banyak dari mahasiswa atau mungkin generasi Gen Z saat ini kan yang mengidap anemia juga ya Bu ya. Barangkali ada sedikit kata atau mungkin pesan bagi teman-teman yang mengidap anemia itu tadi selama puasa itu kira-kira apa yang bisa dibantu? Jadi buat teman-teman cewek-cewek ini, jadi yang dari SMP sampai sekarang yang kuliah itu kalau bisa harus rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau suplemen tambah darah sih. Kalau yang dari pemerintah itu biasanya ada di bagian sekolah, itu harus rutin diminum, apalagi waktu kalian haid itu wajib banget hukumnya untuk minum. Kenapa? Karena itu sebagai bibit nanti kalian akan melahirkan anak yang stunting atau tidak. Jadi dari anemia gitu sih. Begitu ya Bu ya. Jadi selain kita selama puasa untuk mengonsumsi tablet tambah darah itu mungkin ke setiap harinya ya Bu ya. Selain mungkin ketika kita nggak puasa tuh teman-teman, di hari-hari biasanya teman-teman yang mengidap anemia itu juga perlu banget untuk mengonsumsi tablet tambah darah, karena untuk mungkin untuk daya tahan tubuh kita ya Bu ya. Selain daya tahan tubuh, untuk karena itu kan kita kekurangan zat besi. Iya, benar. Jadi dari temanku tuh tadi pakai buka puasa pakai nasi padang, itu pendapat Ibu bagaimana? Karena kan mengandung santan juga ya Bu ya. Tapi kan masih ada kayak serat dari sayur-sayuran itu tadi ya Ibu ya. Iya, memang terlihat seimbang ya. Nah, ini yang jadi kompleks tuh gini. Bahan makanan itu bisa kelihatan bergizi, tapi kita lihat dulu pengolahannya gimana, terus ditambah apa. Nah, itu kan menambah lagi zat gizi yang di sana. Kalau nasi padang itu kan cenderung tinggi lemak ya. Terus tinggi karbo juga. Jadi boleh, tapi dengan porsi yang sesuai. Kalau nasi padang kan ya segitu ya banyak, apalagi kalau dibungkus kan tambah banyak kan. Nah, itu bisa minta dikurang-kurangi aja gitu. Jadi itu tadi biar nggak kaget aja sih lambungnya. Sebenarnya kan konsep gizinya itu membuat lambung itu biar tetap dibuat nyaman, terus nggak kaget juga waktu dia bekerja. Nah, gitu aja.
Terus kalau semisal kita bukanya atau mungkin sorenya pakai junk food gitu gimana Ibu menurut Ibu? Junk food nih dalam artian apa dulu? Mungkin goreng-gorengan atau mungkin kadang kan kita kan mungkin teman-teman termasuk aku juga suka dimsum mentai itu ya Ibu ya. Barangkali bagaimana syarat atau mungkin ada nggak pesan kalau misalnya kita bukanya itu pakai junk food kayak gitu? Tetap boleh. Oke. Nggak mungkin kan mengelarang sama sekali. Betul. Terus ya porsinya dikurangi aja. Misal biasanya sekali makan buat buka itu 3 gorengan, itu bisa 1 atau 2 aja gitu. Jadi itu kan makanan tinggi lemak, itu juga termasuk yang harus dikurangi dulu waktu buka puasa. Betul. Jadi boleh dimakan itu setelah buka puasa atau setelah sholat tarawih itu boleh. Oke. Jadi setelah kita berbuka itu mending kita pakai air atau pakai kurma dulu ya Bu ya. Habis itu kita sholat maghrib, kemudian kita lanjut dengan kita makan makanan junk food itu tadi. Tapi note-nya mungkin kita perlu diminimalisir ya Ibu ya, untuk makan makanan seperti itu. Oke, luar biasa banget ya Ibu ya. Oke, sebelum itu makasih banyak Ibu Diva ya untuk informasi dan pesan-pesan yang udah disampaikan, tips and trick, kemudian tadi juga ada pesan baik banget ya untuk mengidap diabetes dan juga anemia. Oke, luar biasa banget ya Ibu ya, Masya Allah. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya penuh pahala tetapi juga penuh kesehatan. Terima kasih buat Bu Diva atas informasi dan juga tips and triknya selama selama kita berpuasa ini, biar kita tetap kuat, tetap terjaga, tetap terhidrasi juga. Oke, sahabat pendengar, semoga kita semua tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja dari aku. Saya Adinda Anita Syarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.